Akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Bandung, luapan air Sungai Citarum di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung Kamis malam semakin meninggi. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi pengungsian. Terus-menerus berupaya agar kerugian-kerugian yang berasal dari bencana alam itu bisa diminimalkan. Banjir bisa dibilang merupakan bencana rutin tahunan di Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kurangnya daerah resapan air, hingga terhambatnya aliran air. Nah, adanya banjir dapat menyebabkan permasalahan kesehatan dan ekonomi nih teman-teman, dengan menghambat aktivitas masyarakat sekitar hingga menyebabkan korban jiwa. Terus gimana sih caranya mengurangi dampak yang dihasilkan oleh banjir? Kita bisa memberikan notifikasi dini kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengantisipasi datangnya banjir atau disebut dengan early warning system. Kami memiliki solusi untuk mengurangi resiko banjir, yakni dengan alat SBSD, sensor banjir sejak dini. Solusi ini kami ajukan ke dalam PKM Karsa Cipta. Kami merupakan mahasiswa ITB yang terdiri dari Muhammad Rizky Noval Afif dan Vincent dari Teknik Elektro ITB yang berperan dalam perancangan sistem nirkabel dan swadukung serta perancangan sensor. Sena Wijayana, mahasiswa mikrobiologi sebagai penyusun konten dan video animasi, dan dibimbing oleh Bapak Ahmadi Surawijaya, STMN, dosen S1 Teknik Elektro. Early warning system yang kini digunakan hanya berkutat pada level ketinggian air saja. Salah satu contohnya yang dioperasikan pada Sungai Citarum dengan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air oleh BBWS. Apa sih kelemahan sistem yang mereka gunakan? Nah, BBWS hanya melakukan pengukuran laju air tahunan dan hanya dilakukan pada ketinggian air tertentu. Padahal, rendahnya permukaan air tidak menjamin rendahnya risiko terjadinya banjir. Karena laju air yang tinggi dapat menyebabkan peluapan sungai. SBSD menyempurnakan early warning system yang ada dengan menggunakan pengukuran laju air. BBWS tidak melakukan pengukuran secara real time karena alat yang digunakan seperti current meter mekanik, radio current meter, maupun Doppler anemometer membutuhkan sumber listrik dari jala-jala. Sedangkan tidak setiap aliran sungai dekat dengan sumber listrik. Jika kita meninjau penelitian yang ada, sampai sejauh ini belum ada pengembangan sebuah alat pengukur laju air pada areal terbuka yang dilakukan secara real time. Pengukuran yang dilakukan oleh Murad pada tahun 2005 dan Ria pada tahun 2013 menggunakan flowmeter pada medium pipa atau medium serupa sehingga tidak dilakukan pada areal terbuka. Nah, maka dari itu teman-teman, kami mengembangkan sebuah inovasi baru yaitu alat pengukur laju air secara real time yang dapat mengukur pada areal terbuka. Tahapan perancangan alat ini dilakukan dengan pembuatan desain lanjut alat early warning system, mekanisme pengiriman data jarak jauh, dan desain pemanenan energinya. Hasil dari perancangan tersebut dikembangkan untuk mendapatkan desain akhir yang efektif dan tepat guna. Setelah itu, dilakukan perancangan penggunaan dan pengujian tiap komponen agar sesuai dengan spesifikasi. Perancangan komponen-komponen sistem alat ini meliputi sensor pengukur laju air berbasis kincir, pengiriman data secara nirkabel, dan pemanenan energi menggunakan panel surya. Nah, mau tahu teman-teman bagaimana prinsip kerja dari alat ini? Mari kita lihat. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan aliran air yang dapat memutar kincir. Putaran kincir dapat memutar besi encoder sehingga terdeteksi oleh proximity sensor. Data RPM yang diperoleh dikirim ke microcontroller dan diolah menjadi meter per second sebagai laju air. Data laju air akan dikirim secara nirkabel melalui modul GSM dan diterima oleh pemerintah sekitar.
Sehingga ketika pembacaan laju air melebihi batas tertentu, maka alarm early warning system dapat menyala dan memperingatkan masyarakat sekitar. Semua komponen tadi ditenagai oleh panel surya dengan penambahan aki untuk menyimpan kelebihan listrik yang diperoleh. Untuk mengurangi resiko sampah yang tersangkut, maka pengujian laju air dilakukan pada aliran sungai setiap 5 menit sekali dengan menurunkan kincir sebesar 90 derajat menuju aliran air. SBSD akan diletakkan pada pos duga yang telah ditetapkan oleh pihak Pusair, kemudian diletakkan pada daerah hulu persungaian, sehingga dapat diprediksikan bagaimana banjir terjadi pada daerah hilir. SBSD memiliki keunggulan diantaranya menggunakan sumber listrik swadaya, pengiriman data secara nirkabel, waktu pengukuran secara real time, serta biaya yang cost efektif dan dapat dilakukan pada area terbuka. Potensi khusus yang dimiliki SBSD yang pertama dapat diproduksi secara massal dan memiliki nilai jual untuk instansi yang membutuhkan. Kedua, dapat didaftarkan paten ke Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga, dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi dampak risiko banjir. SBSD memiliki jangkauan komunikasi hingga 297 km serta memiliki kapasitas baterai 12 ampere jam. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing tim PKM ITB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendanai kami, dan Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan kesempatan dan selalu mendukung mahasiswanya untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa.